Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi nih, ngopi, ngobrol bareng Pican. Episode lalu kita berhasil nggak ngomongin tai. Dikit. Sadar gak lo? Ya, benar ya. Enggak ya? Kita ngomongin tai karena episode yang lalunya lagi ada tai. Tapi episode kemarin nggak ada tai. Yes. Idealisme kita tentang kita nggak mau ngomongin tai. Kita nggak ngomongin tai lagi. Tapi bukan idealisme kita akan membahas tai terus, Ting. Itu kita tidak pernah direncanakan. Iya, tapi kenapa selalu tai lagi? Ya karena kan kita ujung-ujungnya emang hidup ini ujungnya tai. Ini kita harus stop ini. Ya sebenarnya kan itu untuk apa sih? Untuk jadiin bahan tai gitu, maksudnya kita nyari itu. Bahan baku tai. Iya, bahan baku tai itu kita jadikan itu. Apel adalah bahan baku tai. Semua tai, akhirnya ujung-ujungnya tokai gitu. Tapi kita nggak mau ngomongin tai ini ya. Sebuah tema yang gue sangat suka ini. Benar. Tentang tepat waktu, punktualitas. Apa sih namanya? Punktualitas. Punktualitas ya. Tepat Kenapa? waktu. Bagi lo penting nggak tepat waktu? Penting. Gue termasuk orang yang on time. Iya on time. Nomor satu kan tepat waktu. Gue nggak ingat dari kapan ya. Tapi kayaknya dari dulu deh. Karena gue dididik untuk tepat waktu. Jenderal Sudirman yang didik lo langsung anjing? Enggak. Bukan. Waktu MT Haryono. Bukan. Oh, bukan. Siapa sih yang serangan umum 1 Maret yang mati? Jenderal Malasabesi apa? Jenderal Malabi. Jenderal Malabi. Langsung didik langsung dia gue. Digojlok untuk tepat waktu. Kalau nggak tepat lo bisa kacau. Sama bokap. Bapak lo. Itu terpaksa. Dia tidak mendidik tepat waktu, tapi kalau dia tahu gue ada kegiatan jam 7, dia bangunin lu. Jam 6 dia udah belingsatan. Padahal bukan dia tuh. Terus kalau misalnya harus pergi sama dia, pasti dia yang pertama ada di mobil. Oh. Pasti. Gue juga gitu. Kalau mau pergi lu? Gue pasti gue juga gitu udah gitu. Sama keluarga gue nih. Ya udah, gue yang pertama di mobil. Sama anak-anak juga masih suka begitu. Gue duluan yang ada di mobil dengan sendirinya gitu. Iya. Karena bukan karena gue takut merusak atau apa ya. Terlepas dari itunya, pada saat gue telat tuh gue resah sendiri. Gimana sih? Deg-degan. Ya, gue bukan takut antara orang itu gimana, enggak. Guenya deg-degan sendiri, akhirnya nggak nyaman gitu. Ininya rungsing gimana sih gitu. Ya sebenarnya nggak harus tepat waktu. Misalnya kita mau janjian berangkat makan jam 1 di sana gitu. Ya dia juga nyantai, tapi kita udah sepakat jam 1 ya gitu. Yeah. Nah kalau agak meleset tuh gue agak rungsing sendiri tuh, nggak enak ini. Kenapa ya? Kelemahan tuh. Karena udah kebiasaan sih, Cing. Kalau menurut gue, ada temen gue yang kayak lu tuh. Kalau gue mungkin nggak tepat waktu, gue mungkin lebih kayak kalau telat juga nggak molor banget dari jam, misalnya 1 jadi jam 3 gitu, enggak. Tapi gue tahu tuh kadang-kadang tergantung juga ya. Misalnya kalau kita janjian pergi sama bos, sama orang, itu tuh gue usahain untuk nggak telat tuh, pasti. Tapi kalau sama temen 15-20 menit oke lah gitu. Tapi gue usahain gue bukan jadi orang yang telat gitu, Cing. Karena misalnya akhirnya biasa nih tongkrongan kan selalu ada yang kayak tai gitu kan ya. Nah akhirnya ujung-ujungnya tai. Nah biasanya tuh karena ada dia nih jadi ribet, janjian tuh jadi nggak pernah jadi nggak, jamnya tuh jadi buyar gitu, Cing. Iya. Tapi gue jadi, kalau gue termasuk orang yang sudah menghargai orang yang tidak tepat waktu. Gimana? Menghargai orang yang tidak tepat waktu. Gue tahu bahwa ini pasti akan telat nih. Ya tapi gue nggak akan telat. Kayak misalnya gue di callingan produksi segala macam gitu. Callingan jam 10. Ya gue
Tahu. Pasti datang. Dan gue tahu, ini pasti mulainya telat. Iya, Karena ada orang yang telat ya. Ya udah, gue nggak apa-apa. Sama. Yang penting gue nya enggak gitu. Iya, kalau gue juga sama. Gue nggak apa-apa, molor, nggak apa-apa ada orang telat, nggak apa-apa. Tapi gue jangan di gue. Betul. Gitu. Betul. Jangan di gua. Nah, kalaupun ada di gua ya kadang-kadang kan tetap aja Cing, namanya ada kesiangan, ada apa. Nah, pasti kalau gua kabarin. Maaf ya, gua udah di sini. Kayak tadi sama Rahman. Gua tuh daripada sebelum ditanyain mendingan gua kabarin. Man, gua udah di sini. Karena males. Kalau gua ditanya-tanya lu di mana? Di mana? Kalau nggak gua live share log biar dia bisa lihat gua udah di mana gitu. Nah, gua mendingan kayak begitu dah kalau gua. Gua ya itu bukan untuk apa ya, gue untuk ketenangan diri gue aja itu tempat waktu itu, karena gue nggak tahu juga nih apa yang salah atau yang ini. Kalau gue telat tuh akhirnya gue ini sendiri, belingsatan sendiri. Ya karena lu sangat menghargai waktu sih Cing. Maksud gue ya emang. Tapi kalau ada orang telat gue nggak apa-apa. Iya juga ya. Iya, kalau ada orang ini gue nggak apa-apa. Ya bagus lah, berarti emang buat diri lu. Iya. Emang lu udah biasa disiplin sama diri lu. Iya nggak? Ya kayak gue nih, kalau gue ya Cing, gue juga sangat menghargai waktu sih sebenarnya. Kayak gue kalau misalnya ngantor, ya gue mungkin sering telat tuh. Karena kan jam fleksibel, kita kan boleh milih jam 10, boleh masuk pokoknya batasnya jam 10 ya. Jam 10 ya pulangnya jam 7. Nah gue pilihnya yang terakhir sih. Jam 10 aja dah. Tapi gue usahain nggak lewat dari jam 10, nggak jam 10 juga gitu. Tapi gue usahain gimana biar gue tuh nggak telat gitu. Karena gimana pun juga kan ngeganggu Cing ya ke orang tepat. Apalagi kalau ya memang kita banyak berhubungan sama orang. Iya benar. Maksudnya kehadiran kita itu menentukan jalannya sebuah produksi. Iya. Nah itu tuh gue terbebani juga tuh kalau telat. Jadi gue usaha untuk tidak telat. Karena dengan ketelatan kita, ini proyek ini tidak jalan nih. Atau terganggu. Flow-nya. Nah itu gue resah tuh. Nggak enak ya? Nggak enak gue itunya. Gue pernah nih dipanggil callingan jam 7. Gue nyampe dari rumah jalan 5:30. Atau macet Cing. Ya gue minta maaf lah. Ini kayaknya gue bakal telat nih 10 atau 15 menit. Nyampe nih. Baru-baru mulai tuh jam 1 siang. Nggak apa-apa gue. Iya. Yang penting gue ngabarin, yang penting gue nggak berabe gitu. Nunggu happy nggak? Gue tuh orang yang suka nunggu Cing. Malah nunggu lo senang. Nunggu gue suka gue. Ntar lo makin tua, waktu cepat berlalu deh. Tak tahu manro buka gitu. Bukan. Maksudnya 60 menit waktu zaman muda dengan 60 menit waktu zaman tua tuh udah beda rasanya. 60 menit tuh gampang gitu. Iya. Ngejar itu 60 menit nggak terasa. Nggak terasa. Emang sekarang tuh kayak gitu. Kalau Dustin bilang kalau di airport waktu nggak berasa. Apaan sih Tin, gue bilang gitu ya. Setelah gue mendengarkan kayak begitu, terus gue rasakan di ini, emang nggak berasa di airport. Nunggu 3 jam, 4 jam tuh nggak berasa di airport. Rokok, jalan lagi ke sini. Oh karena jauh, karena gerakannya jadi. Gerakannya kayak kita nih mau flight jam 8, kita sampai di bandara jam 6 itu nggak kecepatan. Iya benar. Ada aja yang harus kita gini. Selesai jam 7. Oh iya masuk akal ya. Selesai jam 7, kita mau ngerokok-rokok 7:30 udah boarding. Iya benar masuk akal. Jadi emang nggak berasa kalau di airport gitu. Nah mungkin memang orang tuh harus kerja secara profesional si Cing biar menghargai waktu. Iya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang nggak tepat waktu tuh karena nggak pernah ngantor atau apa gitu. Mungkin ya. Ya salah satunya tuh itu jadinya ganggu ya. Gue pernah cerita nggak malah, gue tuh pernah dapat penghargaan waktu tim sinetron tukang bubur naik haji sebagai pemain on time. Waktu 1000 episode selamatan ada pemilihan lucu-lucuan buat pemain on time. Gue dapet TV. Yang milih kan kru tuh, yang milih kru. Untuk pemain on time. Apa aja Cing? Ini Cing kategorinya. Gue lupa gue. On time. Termancung nggak? Enggak. Oh, teramah ada. Teramah ada. On time, teranjing ya. Gue dapat yang on time, dikasih TV. Karena lo on time banget Cing. Banget. Nggak pernah sama sekali telat. Nggak pernah. Bener-bener nggak pernah. Nggak pernah sama. Selama produksi bubur naik haji itu nggak? Iya. Nggak pernah telat. Berarti lo ngeliat Mas Solar dandanin Cing? Dibedakin itu?
Gue tuh datang pertama bareng sama si Mat Solar. sama si kru. Oh. Mat Solar dibedakin tuh 2 kata lucu kan sih? Hah? Mat Solar dibedakin. Tiga. Mat Solar dibedakin itu. Mat Solar mandi. Nah, gue nggak pernah lihat tapi nggak pernah lihat Mat Solar mandi. Tapi lucu sih Cing, Lucu. kayak ngeliat. Kan kalau kita duluan ya kita bisa lihat kan kayak siapa gitu. Ngelihat Agus Kuncoro di dandan itu kayak gila, dia biasa naik Garuda gitu, naik Raja Wali. Terus gue ngeliat dia di pendaki kayak Tunggu to be true itu. Itu yang biasa gue lihat di ini lagi di bedak. Biasa telanjang dada. Kan biasa ngeliat dia telanjang dada. Ih, pakai baju rapi, aneh juga gitu. Ngeliat Toro Margen. Dan Toro Margen baik gitu kan kayak udah orang gal. Toro Margen baik. Ngobrol sama Toro Margen. Dia kayak, Hah? Ngobrol sama Toro Margen. Ya, orang juga diceritain, mana lo? Ngobrol sama siapa? Sama Toro Margen. Bohong lo mah. Masa ngobrol sama Toro Margen? jadi ngerokok doang. Iya. Dia kok gak ngerokok, marah. Marah, udah ngobrol apaan sama Toro Margen? Ngobrol sama Anwar Fuadi? Mungkin nggak? Ngobrol sama Anwar Fuadi? Kayaknya mungkin sih. Kalau itu mungkin ya, Iya. karena benar suka ngobrol. Karena dia suka ngobrol. Iya. Anwar Fuadi pakai baju bola. Enggak, karena dia selalu pakai Versace. Iya, dia kan Versace. Iya. Ini siapa pengacara itu? Hotman botak. Enggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan? Iya. Iya nggak mungkin. Hotman diri di motor. Enggak. Jadi motor enggak ya. Naik motor aja enggak kayaknya. Iya. Naik motor ya. Agus Kuncoro pakai baju. Itu juga agak aneh sih. Karena gue ngeliatnya kan dulu kan Agus Kuncoro yang mana sih? Aktor kan? aktor ya. Aktor film. Iya. Tapi kan gue kan kenal dia kan dulu kan itu Cing. Sinetron apa? Agus Kuncoro mah gue tahu. Emang Iya. dia main yang pendekar-pendekar. Iya, pendekar dulu. Seingat gue. Dia kan Kaca yang benggala. olahraga dia, yang Iya, sepeda, lari. kaca benggala. Iya emang ada Agus Kuncoro. Iya. Pendekar dia. Pendekar dulu. Oh dia pendekar dulu. Iya, dulu waktu gue kecil tuh. Agus Kuncoro. Iya dia. Iya kita ngomongnya tepat waktu. Gue dikasih Aber saat itu gue justru jadi beban tuh, udah gak ada funnya lagi. Bener. Kita balik ke episode yang lalu ya. Begitu udah ada beban, jadi gue tidak telat tuh karena gue dapetin itu. Jadi ya gimana ya? Bukan passion gue lagi. Gue melakukan itu karena gue kan udah dapet ini nih. Jadi dapat penghargaan on time. Jadi jangan sampai nih. Jadi akhirnya. Nah itu bisa jadi tuh penghargaan itu bisa jadi 2 Cing. Kalau di kantor gue dulu tuh bisa jadi memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama atau menjaga orang yang udah on time itu biar malu kalau nggak on time. Kagak on time. Karena pasti dicengin. Ya, mah ada TV lo. TV gue langsung gue jual itu. Tadi gue mau balikin, boleh nggak balikin nih? Jadi beban nih gitu. Siap nonton. Aduh. Besok jalan jam 4:30. Tapi biasanya berapa jam yang lo spare sebelum jam? Kadang-kadang gini Cing, orang telat itu dia nggak tahu cara logikanya tuh nggak jalan menurut gua. Kayak kita jalan jam 10 nih, janjian jam 10. Bagi mereka jam 10 itu dari rumah, dari tempat dia beranjak, atau enggak setengah jam juga. Tahu dah, gue nggak ngerti tuh jalan pikiran orang telat tuh gue nggak ngerti Cing. Lu biasanya berapa jam lo spare untuk misalnya janjian Del jam 12, lu jam berapa dari rumah? Ya, itu kan tergantung janjiannya di mana. Sekarang malah udah gampang. Pakai Waze. Sudah tahu berapa lama akan sampai sana gitu. Enggak, lu ngepasin jam 12 apa? Enggak, sebelum. Nah, Ya 15 menit lah. yang bener kan begitu Cing ya? 15 menit lah kita sampai ke sana nih. 15 menit sebelum janjian kita. Kayak gitu. Gue tuh pernah kerja ya sama tim itu telat mulu Cing. Lo-nya? Dianya. Misalnya janjian, gue pernah bilang tuh, nanti kita mau foto produk jam 11. Gue nyampe sana nggak ada orang. Nyampe jam lo? Nyampe jam 11. Gue nyampe jam setengah 11, nggak ada orang. Ya gue mungkin ntar jam 11 nyampe kali ya. Kan gitu wajar Cing. Hari gue makan dulu mie ayam. Nah yang mau foto nih udah nyampe nih jam 11 kurang. Bang, gue udah nyampe bang.
kok agak ada orang. Gue telepon lah orang-orang itu, masih di rumah. Katanya deket dari rumah gue 15 menit ke situ. Kan tetap aja kalau dia nungguin orang datang kan orang nunggu tuh, Cing. Iya. Nah akhirnya gue bikin kelas tuh, Cing. Gue dudukin mereka nih, orang-orang ini gimana janjian ya waktu. Kalau lu janjian sama orang jam 11, berarti lu lihat dari rumah lu jarak berapa lama. Kalau jaraknya setengah jam, berarti lu setengah 11 udah harus jalan. Kalau setengah 11 harus jalan, berarti lu jam 10 udah harus mandi. Nah kalau jam 10 lu harus mandi, berarti setengah 10 udah harus makan, bangun, segala macem. Nah, sampai gue bikin gitu, Cing, urutan begitu, Cing. Iya, mungkin orang nggak ini ya, telat nih, karena memang dia mempersiapkan apa namanya, ini itunya tuh nggak dipikirin, termasuk itu ya. Preparationnya kayak gimana? Ya. Oh, gue harus prepare. Oke, janjian setengah 12. Oke, berarti gue harus jalan dari rumah setengah 11. Kalau sejam perjalanan, berarti gue harus mandi tuh. Nah itu nggak kepikiran, Cing. Kadang-kadang di mereka. Iya, kalau gue tuh selalu spare karena mungkin aja yang gue cek sekarang beda sama nanti yang setengah jam kemudian ininya. Jadi gue emang spare waktu lah gue. Karena gue juga tidak mau terlalu kecepatan, ya gue setengah jam paling lama. Paling cepet sebelum janjian gue akan ada di situ. Ya 15 menit atau setengah jam. Nah, lo percaya nggak telat itu akhirnya menular? Iyalah. Akhirnya gara-gara palingan dia telat nih, ya udah gue ntar aja deh. Ya iya emang. Nular ya? Iya, nular. Gue ada satu produksian tuh, Cing ya. Gue selalu 2 jam lebih cepet dibandingin orang-orang. Ya kan callingan biasanya jam 7. Ya gue jam setengah 7 tuh udah datang, Cing. Nungguin, baru-baru ngambil tuh jam 10 malam. Ya gue gak ada masalah. Tapi kan akhirnya kan lama-lama jadi kayak ntar aja deh, sama aja lah jadi gitu. Akhirnya menginfluence, Cing ya? Iya. Nah, once kita yang berubah nih, Cing, jadi kita yang salah, Cing. Misalnya gue telat nih, oke nih jam 9 nih, ya karena lu pada begitu, paling kan jam 7 nih, paling jam 10 gitu kan. Iya. Akhirnya datang setengah 9. Di mana gitu, kayak lah kok jadi gue salah. Padahal lo ngikutin budayanya ya. Iya emang kayak begitu itu. Nah jadi memang yang harus kita pikirin dari telat itu jangan sampai itu jadi budaya. Sebenarnya yang bahaya tuh itu, Cing. Akhirnya jadi budaya, tau gak, Cing? Dan akhirnya orang yang janjian nih kayak gue nih, misalnya gue janjian sama adik gue lah, si Sko itu kan tukang telat. Sejam sebelumnya, Cing. Bisa kita jalan jam 12. Jam 11 ya. Biar gue tuh gue gak demen kayak gitu. Nah, buat apa kita drama-dramain untuk ini? Iya. Nah, akhirnya gue ini janji. Akhirnya kalau gue tegasnya, gue tinggal udah. Oh, tinggalin. Kalau gue ini janji. Nah, akhirnya jadi salah tuh, Cing. Gue jadi salah. Akhirnya salah gini. Akhirnya jam 11 kan, dia nyampe nih. Karena emang harusnya jalan jam 12. Dia kan masih ngeliat gue santai-santai, Cing. Iya nggak? Iya. Karena kan kita jalan jam 12. Iya. Nah, akhirnya dia mikir, oh, kemarin lu jam 11, jam 12 baru berangkat. Iya. Nah, akhirnya dia jadi, kayak apa ya? Kayak kucing ngejar buntut gitu. Gak nemu ya? Nggak nemu. Nah, akhirnya gue mikir, akhirnya pas kemarin ngobrol, oh ya mungkin cara gue yang salah. Ternyata memang mempercepat 1 jam demi kebaikan maslahat sama tuh salah. Mendingan tinggal aja udah. Iya. Ya. Gue mah udah beberapa kali gue. Gue pernah nih, ini gue 2 nih, Geeng sama Yus. Gue berangkat sendiri. Dia belum pada bangun. Yus sama Geeng 2 dulu gue asisten. Mau ke mana, ke Indosiar. Belum bangun, gue jalan aja udah. Nggak apa-apa, gue marah sendiri. Marah. Habis itu gue marah, tapi ya ini gue bisa jalan sendiri gitu. Terus mereka kelabakan dong, nyusul? Iya, nyusul. Kelabakan gitu. Tas ketinggalan gitu. Gue jalan aja udah sendiri. Udah kelabakan. Tapi ya itu, abis itu ya gampang luluh gue. Ya udah. Gitu gue udah. Gue tinggal aja udah nggak apa-apa gitu. Karena emang gitu ya, Cing ya. Ternyata tuh obatnya ya. Karena kalau nggak jalan gue gedek terus bawaannya. Jalan gue masa jadi nungguin dia gitu. Udah jalan aja udah. Selama masih bisa dilakukan sendiri. Benar-benar. Gue tuh selalu balikin, kan gue juga dulu kagak ada yang asistenin. Kan gue juga dulu nggak ada yang ini. Jalan tuh hidup gue. Gitu aja gue ininya.
Benar. Apa enggak supaya tidak tergantung sama orang gitu. Ya udah gue jalan sendiri. Gitu. Ya sama kesel sih, kita udah rapi gitu. Iya. Jadi nungguin. Ya, jadi kenapa jadi gue yang nungguin? Lu tai itu ya. Iya. Nah, iya sama geng pernah dua-duanya. Ada dua, makanya gue selalu bilang harusnya gue diurusin 2 orang ini, Yus. Gue jadi ngurusin 2 orang. Ya sama Ius gue urusin, akhirnya lah gimana sih lu Ya ternyata tuh teman-teman, kalau lu ketemu sama orang telat, jangan dicepetin sejam. Itu malah akhirnya jadi salah. Jadi salah. Gue nyampe, lu masih nyantai perasaan. Gue nyampe, lu tiduran. Ya karena lu nih monyet, gue jadi ribet begini. Iya kan? Kalau enggak kan, kalau lu tepat waktu, orang yang nggak ribet, apa on time gitu ya, ngargain waktu gue, ya gue bilangnya jam 12. Ya jam 12 lu jangan nyampe jam 12 juga. Bener gak, Cing? Iya. Karena kan mobil mesti dipanasin. Iya. Lu mesti nyisir, parkir motor, entar kencing, entar ngapain dulu. Kan jadi lama. Iya. Jam 12, setengah 12 sudah paling pas dah lu parkirnya, enak. Nah, banyak juga tuh, Cing, orang yang nggak paham konsep janji ini. Ketemu di mall ya, jam 12. Bener-bener jam 12 nyampe, Cing. Belum parkir. Belum ke jalan ke atas, setengah jam juga. Bener. Nggak paham tuh. Ya mungkin mesti di breakdown itu kali, Cing. Iya. Ya. Tapi kalau untuk yang skup kita, skup kerjaan kita yang ini mah, gue lumayan tegas ya. Cuman kalau untuk sama orang lain ya gue nggak bisa maksa juga dia tepat waktu. Gue nggak tahu juga. Karena kalau tim lo yang telat kan, elunya jadi terlambat. Iya, kayak gitu. Kalau udah berhubungan sama orang lain yang itu ya udah kita juga kagak tahu juga ininya. Yang penting kita udah finish kan. Iya, yang penting kita udah siap kewajiban kita gitu. Iya, yang penting kewajiban gue udah tunai. Nah, yang mungkin yang paling penting nih teman-teman, satu, kalau telat ngabarin nih, Cing ya. Salah satunya pasti orang akan maklum. Lu akan maklum nggak? Lo kan orang yang tepat waktu ya. Tapi kalau ada orang yang telat terus ngabarin, maklum pasti. Pasti maklum gitu. Itu manusiawi orang telat, tapi memang tidak profesional. Iya. Nah, gitu. paling kesel udah mah telat, gak ada kabar. Wah, itu udah tinggalin aja. Kalau gue selama masih tidak ada orang itu tidak mengganggu ini, gue bisa aja gue jalan semuanya gitu. Misal lu nggak di borgol gitu, kunci borgolnya sama dia. Iya. Kalau lo di borgol, kunci borgol sama dia lo tungguin dong. Iya pasti. Ya kan gue gak bisa kemana-mana gitu. Borgolnya begini lagi. Aduh. Satu kaki satu tangan. Dia bisa kemana-mana. Dia satu kaki satu ke tangan gini. Gimana? Kata temon, borgol itu sebenarnya gelangnya sih nggak ngaruh. Gelang kembar kan dibilang itu, gelang. Yang bikin ribet itu borgol rantainya kata dia gitu. Iya juga ya, Mon. Lu kalau dikasih gelang nih 2 di sini kagak apa-apa kata temon. Gak apa-apa deh kalau kasih gelang 2. Borgol itu yang bikin jadi ribet, ada rantainya kata gitu dah. Bener juga ya temon ya. Kadang-kadang itu orang kalau ngomong, gelang sih gua nggak apa-apa katanya, dikasih gelang kembar kata gitu. Cuman ada rantainya. Ada rantainya. Itu yang bikin ribet. Itu yang bikin ribet. Di borgol krek gitu doang ya udah jalan kalau pakai gelang. Karena emang borgol ya karena rantainya itu. Padahal kalau yang dibilang borgol ininya ya krak, di borgol tuh krak. Tapi masih bebas ya, nggak ada rantainya gini. Gitu ada rantai langsung hilang kebebasan. Gitu ada rantai, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gue sangat menghargai waktu, tapi karena pengalaman juga yang ini juga menghargai orang yang tidak tepat waktu udah. Iya benar sih. Supaya plong. Kitanya enggak. Yang penting sih kalau gue sih poinnya gue ngerti banget tuh, Cing. Poinnya yang penting kita nggak salah lah. Iya. Ya perkara kita menunaikan kewajiban kita sepenuhnya gitu. Ya kalau masalah orang lain ya kan kontrolnya nggak di kita. Betul. Masa mau kita marahin semua orang yang telat kan gitu kan. Iya. Kalau kita juga terlalu ini, akhirnya kita gedek terus tuh. Terlalu idealis. Seharian nih, gara-gara gue udah tepat waktu, lo juga dong. Kan kita gedek kalau ada orang yang telat, ntar gedek terus. Gue sih udah dah. Yang penting gue enggak. Orang juga lama-lama juga ngeliat, nggak enak, jadi nggak enak, Cing.
Kalau telat mulu, Iya. jadi nggak enak. Akhirnya kan waktu ya. Mungkin ada orang yang sekali 2 kali kejadian, sekali kejadian bisa mikir. Ada yang butuh 2 kali kejadian, gitulah. Tapi pada akhirnya ingat aja bahwa telat itu beneran dah bisa ngeganggu orang lain. Ya boleh telat selama bukan kita, udah itu aman tuh. Kalau lo bilang, oh siapa aja boleh telat, kecuali kita. Nah, udah. Kita jangan telat. Iya, kita jangan telat. Kalau semua orang Pikiran kayak gitu. berjalan dah tuh hidup dengan Bener. enak gitu. Bener. Boleh telat. Iya, asal jangan kita. Iya. Silakan. Silakan. Yang telat orang lain aja. Yang telat orang lain aja, asal jangan kita. Gua tepat waktu. Iya. Bener juga sih, Cing. Wah, itu bagus tuh buat dijadiin slogan Tim ya. Slogan tim atau ini Kota Bekasi. Kan kota berhiber. bersih, indah dan berhiber. Bogor ya. Bogor Bogor berhiber. Iya kan Bogor ya, kota berhiber. Bersih, indah dan berhiber. Terakhirnya berhiber juga sih lagi. Madura yang bikin orang Madura. Iya, berhiber dia. Berhiber deh. Itu bagus banget tuh teman-teman buat ditancepin di diri bahwa telat boleh asal bukan jangan kita yang telat. Kalau semuanya menerapkan slogan Kota Bogor itu atau Kota Bekasi, itu kita akan aman hidup. Kota Bekasi apa sih ini? Kota Patriot. Apa sih? Itu Kota Patriot kan ininya apa julukannya? Apa Bekasi? Tagline-nya? Tagline-nya apa? Bersinar. Sama. Kalau Jakarta kan kota kolaborasi waktu Anies. Apa ya Bekasi ya? Coba Bekasi apa? Bekasi kota beriman. Teguh beriman. Itu mah Jakarta dulu. Jakarta. Teruskan gerakan untuk hidup bersih dan nyaman. Beriman ya? Teguh beriman. Bekasi kota. Ya udah. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kalau tahu ini, kalau nggak tahu nggak usah bilang aja nggak tahu, jangan ngarang. Nggak apa-apa kok. Oh bisa. Itu penyakit apa sih? Tapi gue tahu maksudnya supaya nyeneng ya terjadi nih. Bekasi bersinar. Kan bersinar kan? Bersih, indah dan nanar. Pasti. Bersih, indah dan bersinar. Bersinar tuh bersih, indah dan bersinar. Tadi cerita Iis ya, maksudnya baik. Ini kejadian nih sama anak-anak ini. Kemarin masuk jalan tol. Kan pakai e-tol kan. Sisa berapa? Dia udah, kita dalam perjalanan pulang nih. Jadi dia berangkat udah masuk tol. Ya. Kita semua nggak ada yang nggak. Saldonya berapa? Pulang. Mau masuk tol. Saldonya berapa terakhir? Kemarin masih banyak deh. Enggak, bukan kemarin. Tadi kan berarti ini kan itu saldo yang itu yang perlu. Saldo yang kemarin kalau 1 juta sekarang tinggal habis. Untung Ganis ngeliat 36.000 kata Ganis gitu. Maksudnya dia untuk menenangkan gitu. Kemarin sih masih banyak. Kemarin bukan yang kemarin bisa. Yang tadi lu berangkat ke TAP tuh tinggal berapa itu sisa yang akan kita pakai gitu. Kemarin jawabannya bukan yang kita harapkan ya. Tapi benar kemarin masih banyak. Untung ada Ganis yang ngeliat, tadi selamat lagi. Ntar di show lu nih, Cing, Ya. naik nggak mereka, Cing? Apa ini naik nggak? Om Yus lu panggil ke atas panggung nggak? Enggak, gue ceritain aja, gue tunjuk orang gitu. Gue akan Karena pasti kan pendengar lu, fans lu pasti penasaran. Om Yus udah pernah tampil, udah tahu ya? Tahu. Oh, udah tahu ya? Udah ada beberapa kali dah. Harusnya sih udah tahu. Yus orangnya Karena emang dia lucu banget, aneh banget, Cing ya. Gue pengalaman pertama kenal Om Yus. Gue duduk di ruang tamu depan. Ada yang nyanyi, Cing. Ruang tamu mana? Nih di sini lu nih. Terus ada yang
siapa itu, terus aja nggak berhenti cing. Iya. Terus nggak lama krau. Geragotin ini bangku. Krau. Terus nyanyi lagi cing. Terus krau. Makanin tempe. Ternyata tempe yang disuguhin buat gue itu dibawa beberapa potong ke dalam. Krau. Ya gitulah. Emang sebenarnya nggak apa-apa kan nyanyi ya. Cuma ya kalau ada tamu jangan gitu kan. Ya tapi dia begitulah Ius ya. Yang pengen tahu omongan tentang Ius silakan di show 5 saat tapi udah habis. Udah habis. Oh, Jakarta udah habis cing ya. Ke Surabaya deh. Ke Surabaya. Karena waktu kemarin gue tur juga ada cing yang kehabisan di Jakarta, kehabisan Tangerang, mereka nyusul tuh ke Jogja kemana. Karena memang menurut gue 5 sama berarti di berapa kota cing? 5 kayaknya. 5 kota. Iya. Yang paling dekat berarti Jakarta, Surabaya. Nah itu kalian. Februari. Nah sekalian bisa jalan-jalan kan enak di sana dan dengerin cerita Cing Abdul Hasil lucu banget. Cerita tentang Ius. Iya. Krau. Vokalis krau. Ai nyanyi ini. Terus dikasih lihat videonya kan nih, lihat dia tuh. Oh iya, gue insecure cing. Lihat Om Yus. Mudanya ganteng banget. Iya. Tuh kayak begitu aja. Abstrak nama grup bandnya. Nama bandnya? Abstrak sama Koktail. Terang Kolentrang nama judul lagunya. Enggak. Sama Keroncong Selon. Keroncong Selon. Iya. Penampilannya kan ganteng cing. Ih, slim. Video klip apa cing? Jatuh bangun. Jatuh bangunnya Christina. Jatuh bangun Christina. Bayangin direbutin cewek sama Christina. Iya. Sampai bikin lagu, aduh set. Tuanya begitu cing. Iyalah, itulah rahasia alam. Itu nggak ada yang tahu ya. Ya berbuat baik lah. Kayak dispenser jadul kan tuanya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.